Wa yurfa'ul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko kontong. Dia ngeluh ke saya semua. Sebelum Dewi jenengan itu bener. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Di gaji apa? Rasa tersinggung, harus biasa wah itu. Tanggapnya mau mengarpe pangeran, gue tak kayak itu. Untuk lagi apa modal lapor? Itu apa? Mau satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Jadi gue pegawai PNS sekarang bulan digaji, paham ya? Gue aja dikit. Terus mana? Uangnya rokan gue secara teori santri yo, buka aurat jenenge rokan. Tapi tak belanja aku bayar, jadi tak anggap pembeli yang baik. Tidak jatuh yorokan, kawasan ketat, tapi pembeli yang baik. Mergo bayar. Kalau ditodok, soleh, bedina nih musola nih masjid, tapi tak belanja. Nah jadi nyulayani kan, pembeli yang tidak baik. Pulang kan saya proses, uang itu gua makan beung soleh. Jadi kamar si uang soleh mangkel no. Sing wong rapati soleh nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate iku ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha mek pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Sing tukang itikaf nyumbang, itu ya termasuk ilmu hilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu saniki kula nu sering untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmahe gedhe. Kuwi mboten urusan sombong, hikmahe gedhe. Nak ngomong jek ana sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, lu orang misoin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang itu. Orang tetangga saya rata-rata hormat sama saya. Tapi yang kalau di acara tak omong, wah acara ini Gus Pak gak rawuh gak enak. Ini Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya ini nak sing undangan ram bayar itu teko. Tapi nak sing bayar ini ra teko lawat itu. Tak omong, wah aku nak di acara, nak nganggur ya teko, nak ora rapopo. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik iki ajaranku tak omong saking kepengenku gak ganggu masyarakat. Tapi wong tetap segan gitu, tetap teko tapi tak umum tak. Saya ndak tersinggung andekan sampean ndak. Nah ini kula terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Pun mangkel tenan, cara ora eling Quran mangkel tenan. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki yo bagus. Lu ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kula jujur men, kula termasuk kiai termasuk kiai gede, camat-camat lagi do semetu. Gus kula niku ndek anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini-gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu lucunya setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat, tidak camat. Muga ora melarat itu tak pisau ya, melarat repot. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyoro Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kula tidak miso ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong barat ora oleh. Nah Gus Lok oleh. Jadi nak miso ora oleh, nak Gus Lok napa? Iya, beda kan miso napa Gus Lok. Jadi ono. Nah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Irukin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Imastri misalnya, terus melarat, aneh-aneh.
Pondok Mustafa Selat gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tinggi, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini rasulat kopiah, kiai ora salat apa? Kopiah. Gremeng deh, mesti gak terima deh. Napa? Duwe kiai kok ora salat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti salat kopiah, kok ora badia, apa dia karepe kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini kesusu ora badia kopiah mergo ape nak mergawe, ngurusi dekne terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor penting gini Bu. Pembayarannya apa? Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lupa mau aku tuh rajin sangoni pangeran. Wa amilu solihat. Ngrumat rohen ku amilu solihat. Ngrumat Mustafa ya amilu wis ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran sementing aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngrumat mastri, lewat ngrumat rohen. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila solihan, diulang-ulang wa amil solihat. Penting dalam hidup tuh amilus. Gua pernah, ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu gerbong. Padahal yo ngalime sak kula, yo alim tenan. Yo putrane ki gede. Padha kiai ini kan buka kartu. Ini tenan mata bu iki kisah nyata. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy ikhlas. Tahu takok, Gus. Mendingan nak delok SBC napa menteri napa-napa sing teng TV-TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ana pertumbuhan apa? Jadi harus tahu iri ta ora. Niki ora ono wong Gus, kula takok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku wong kula ya wong alim kan gak wajib sungkan nang padha napa ngalime. Lah kula takok. Loh, jenengan gak witi takok. Salah jenengan gak witi takok. Jenengan cerita awake jenengan iki niku tak jawab. Nek cerita. Kula karepe mangkel protes. Kula sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, kono wis digaji. Gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darani ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, mergo ora ono sing gaji. Tapi ora ono wiji. Lawang buka dhewe tak mlebu mobil. Nak rusak ya dadakno. Wong bupati ku rusak kok sing dadakno. Anduk ono sing gawakno. Kene mobil lah rusak ku utang-utang. Cerita dari protes gimana mbek kenyataan iki napa? Terus bareng dekne cerita, masa iki jenazah di manto. Karena latar belakang saya kan kiai Quran, saya tuh tidak pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Lah orang pun nerangno, nek aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya ora etis lho. Ana apa? Lho boten iki nyata bener sampean mangkel dadi kiai bener. Nane kira usah dadi kiai urip. Nara bate buat kiai wis modern ae. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo piyambak bisa. Sebuti ke psikologi. Kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu wa taala hubungane opo? Ya kalau pangeran kula Allah, paribasane kula niku nulung semut sing kebulet. Utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula dibisi Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah. Mergo sing biji kula Allah lan pirsa. Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan, kok mau cocok Gus? Kok ada nih kepengen ngobati ngoten. Tapi kalah memang kok. Kalah memang.
Enggak, artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wesel, kadang ngekei iman. Itu karena iman. Iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturaken. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan napa masal, di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan, ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diperut, apa jenengan ada ngakui fungsi menteri? Lho aku gelem ngakoni kono kudu ngakoni adil, ora aku ngakoni kono ora, lah bangkune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani ngoten, Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali muridnya yang bangga dengan saya. Wah, nak ngono berarti kula wong top, ya wong top padha mbek menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya mbek Allah Subhanahu. Nah, ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang, sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan, misalnya ya menteri pangan, sama pejabat bul. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah, yang rugen digaji itu. Paham ya? Nah, ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamal. Amilu sholihat, sama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah, kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur mbak jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti benono kiai sing ra dosen. Jadi pokoke mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama napa? Nah, misalnya pangeran temari aku marah terus nganti mati. Marah itu nak dirasakno, nek dirasakno kan yo ora. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi enggak tahu kalau rasane marah. Nanti saya niki cara ukuran kiai selevel saya ya marah. Karena yang alimnya alim saya yang lebih kaya banyak sekali. Kamane ilmune mbek kula kasih akeh, tapi nak donyane akeh dene. Pirang-pirang. Ya kowe dhewe pidato plang-plang. Pokoke dene pantangane pidatone gak watanku dene. Wis pantangan tenan diundang. Upar kowe disane Gus Bak nggih sak desa napa wah ora sido. Ben kualat. Dosa njajal wilayah wong alim napa? Dosa. Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, ben kualat napa? Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV. Kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat misalnya ketahanan pangan daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya? Karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar ngekei mangan wong siji wong loro.
tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama tak ceritani, saya pernah cerita di sini. Ono wong Majusi iku sugih ra karuan, wis sugih raja, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia Majusi tidak beragama mikir. Lah bocah ayune ngene kok tak tokno rugen. Pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Rugen. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Dirabi. Karena dia Majusi. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, niku ditotok ya dia. Tok. Terus metu dene. Ono wong ganggu bulan madu kan mangkel. Ono apa? Kulo niku gak sido, balik meneh. Coba ublek. Carane apa? Lampu cilik lho. Sender. Sender apa? Sender kok gonku edan ya. Iya lho, sender. Oh, sender cara bahasa Rembang lho. Apa liyane sender? Oh. Kentir kalau kentir. Ya kentir. Tapi mirip. Nah salah ucap Pak repot. Ublek sing ora nyerempet kok keteringan kelapasan kentir. Aduh kan rawani bakat sak sendir pasti kena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Karena 3 kali ngerti parani itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya do kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman. Terus, entah ini kene wae dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus, dipikul dia. Padahal dia seorang raja, diterus. Padahal dia niatnya lebih raga gudin. Buatan ini cerita iman. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar, itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali, dia ngipi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan tawaf. Dia seorang wali, Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Hei fulan, hei wali fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Ketua kok takokno rapote elek kabeh. Niku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gawa salame sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nabimu banyak nabi tenan. Perilaku saya tadi malam enggak seorang pun yang tahu. Cerita. Wah, kira iman. Ya ora denglone anak, ya langsung nopo. Padahal enggak disorot media massa dan itu perilaku Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita teng mriki dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah nggo santri ora iso. Lonte kelebihane kan gak napa? Priayi. Iku dekne nganggo sepatu bute medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya 2 digo ngeranggah munggah. Ya mau mergo ora priyayi iso wae kan mergo napa? Gak priyayi. Orang priyayi kan gak kebayang. Orang priyayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lha boten iki cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluk yang diselamatkan si lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya Mas Tri Ruhin semua.
Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa, paling tidak anak kita. Anak kita kelaparan, kita berikan susu. Istri kita kelaparan, kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga. Karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih TV juga keseringan. Bener cocokan pulau bagi ini cerita cocokan antar wong alim Pak. Lu mboten nenten tiyang roh, namung kula bebek. Mau cara tak critakno ya mangkel, tapi kan tak sebut jenenge. Tapi dene tetep ngakoni. Mati man kejenengan ngalim mencen atine jenengan apik batin suwi kan ati ku apik. Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat-penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa taala, Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, sak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal tuh yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh. Mulane kira wali aku percaya santekno wiridan. Nah wali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat, penting ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin salat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin salat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin sing agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu sama. Saya itu bukan ingin apa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Rembang lokal. Gama pulau Bojonegoro nganggep bojon susu. Terus aku bagus banget, besowan malah tambah dosa, wong diharamno. Aku bingung. Ngereng ngaji pun kula nak ngaji Bojonegoro salaman diolak-oleh kula kan wonge lucu. Kenapa salam diolak-oleh? Lah anak bojo ya tenang, saltuan mumpung ketekal teng mriki cangkemmu. Dari mumpung ketekal teng mriki yo cangkemmu. Oh santri elek. Elek lah kes penting kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Aku njaluk tulung kowe. Sing penting kowe sujudem ya sering. Jadi kamu Nabi kamu kowe aja ngandalo syafaatku tok, tapi kowe dhewe ora tau sujud. Nah, kowe ora tau sujud itu artinya ora tau transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora tau ta'alluq, ora tau gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan kan jenengan nggih sudah jauh-jauh datang. Cuma kalau ora perlu matur nuwun ya ada kula, paham nggih. Jadi kadang nggih wonten kados kadang kula diceritani sing ngaji jenengan waduh di Gunung Kidul ben aku teperan matur nuwun ada aku wong Rembang. Tetep atuh napa? Ya, sudah sama rasa dasi gede, tetap atuh kula. Tetap napa? Sangkem nek elek Gunung Kidul kok atuh Rembang. Paham ya napa? Jadi tetap menang kula, cara ganjaran tetep kata kula. Entek ngambek cara diitung wis ora bandingan. Paling sampean diitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apik. Dihitung apa? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wayur faul ilmu. Ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita-kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang ngerasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontohno hatta matat ala fi simraatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa?
Itu dia pemuda, wongnya dempal kaya Rugen. Khasnya wong melarat kan apa dempal. Tukang golek kayu kan. Dan ini Rugen alhamdulillah iso nglakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit cara mriki entuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya dikit daging. Ini ditukokno roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung teng guwa karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin. Kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Ya sudah gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong iku kan Nabi Musa normangsane kan ya kaya dekne kiai, mesti salate cukup dia. Pokoknya dia kan potone ngedok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul ning pasar mulai. Ya gitu aja. Takone ke pengeran. Nah karena apa Gus? Yo krono iku. Apa tak krono apa? Yo krono. Paham mungkin. Jadi kayak sekeliwat. Ibu mesti krono tuh. Terus berarti jadi kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong tuh karena pondok saya enggak. Saya boyong tuh enggak karena pondok saya. Ora ono hadis ya. Wong boyong demi pondok ora ono hadis. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit aku. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang itu sama Bapak Kangkang kalau ibu mau derek kemana ada usah pamit saya. Tapi kalau selain ibu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh kita kan lihat TV tadi. Kita inginnya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah aid. Orang yang menemukan obat aid nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat aid. Padahal asal-usulnya penyakit aid karena seks bebas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya orang aid gampang dong rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih anak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Lawa siru utama wong mukmin iku antak budawaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara eling sampean itu mangkel. Mati kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang plengaan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim tak bubar sampean. Sampean nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kalau langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Cepat gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwat bar kabeh. Nek duwi lho ora oleh melengak bar soalnya tutup. Cara sampean ngaku kok istilah taklim nomo tutup. Ini penting kula aturaken. Terus kula suwun sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Akhirat. Kadang masyarakat tuh yang kadang ngawur banget. Kula nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau nggak percaya itu. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah umum. Tapi masyarakat enak saja, wis ngerti kiai ini ngono, anaknya apa sipen maru atau apa ujian juk dungane. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Itu saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Dek Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya plotnya ulama, ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini.
Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama harus tuan ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung ya biasa saja. Saya tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya. Memang yang tidak ulama, tuan. Ngomongin jagal. Ketika ada euforia namanya punya dulur wakil bupati, wah kasih pinjam mobil. Saya itu tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini ya ngebis ya biasa nyetop tosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama buat itu mak kayak kue. Saya emang cangkem saya, memang masyarakat biar tahu ulama udah didik kayak kue kok. Ya logika mereka kalau nggak pinjam mobil kakaknya wakil bupati kok umbat. Cangkem ulama pada anak kue. Akhirnya mau sadar. Sebenarnya ulama tenang. Jebule gak guyon. Maksudnya mereka sadar. Nah aku ras guyon. Guyon biasa semua tak tirakati tenang. Saya itu mangkel kadang. Ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini. Potongan saya kan potongan kuno. Lu ngoten niku nggih. Ismail sesuwan kula lu kepen dadi wakil bupati sampai kepen dadi bupati kepen opo nggih pirang. Kadang kita omongin nek sing mambu wudu ya tak omongin. Saya lek Pak kula tirakat ngene ora kepen dadi ngene iku malah pokon ndongakno sampean napa? Dadi. Mboten ngoten wis maksudnya jenengan akhirat wis akhirat kula wong dunya ben. Ya tapi jojo tulung aku mrene kok. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih sowan kula. Wong bupati sowan kula mateno. Ape rak mangkel iki ya sopan. Artine dekne cek yakin dongane Kiai Mandi dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi di duniawi kan enggak. Kula yang Kiai jujur tak omong. Wong senengane bingung kula, bingung terus. Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurunyan. Ora ndongakno jare tamu kon ya enggak bingung wong. Tuh tujuh sepuro, mereka berene aku bingung aku tak omongin. Guys punten ayo sampai ya ini nasib. Coba kalau zaman sahabat itu tidak begitu. Rasulullah sudah bilang karena dia sering khidmat, kowe njaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya yo dunia aku apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting ning kersane Allah Subhanahu wis aku ora njaluk urusan dunia. Njaluk wae urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku swargane Mirokin Nawar ya ora mungkin iku mukhal. Tapi kan lumayan to paling enggak beda kelas lah kan iso lah. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi wek kanca kula nu. Wes aku ngandel kula aja geman oleh teman-teman. Jenenge anak swarga awor guru jenengan top sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, wis oleh biasa wae mengke pancet wek kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng den swarga awor Kanjeng Nabi awor Kiai ora seneng. Ning donya wis dilok ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas napa? Lane kira tawar aku kan. Dadi wis awor ngene-ngene iki. Angko nak kangen ya sowan. Tapi bariku bengak-bengok ning swarga iki. Ning teras-teras pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang ya wong cerdas dadi. Mbok Agus jogeman oleh teman-teman. Mare swargane awor para nabi, para wali iku gak enak dari mergo napa? Tangan-tangan ya masuk akal. Wah iya iya.